Di tengah gegap gempita pembangunan kawasan dan narasi besar tentang konektivitas regional, wacana pembangunan kereta cepat lintas negara di Pulau Borneo kembali mencuat ke permukaan. Proyek yang disebut-sebut akan menghubungkan wilayah Malaysia, Brunei, hingga pusat pemerintahan baru di ibu kota Nusantara ini digambarkan sebagai simbol masa depan, simbol integrasi, dan simbol kemajuan kawasan. Panjang lintasannya yang disebut mencapai lebih dari 1.600 km, serta nilai investasi yang diperkirakan menembus ribuan triliun rupiah, membuat proyek ini tampak seperti sebuah mahakarya infrastruktur abad ini. Namun, di balik kemegahan angka dan slogan yang terdengar indah, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Siapa yang sebenarnya paling membutuhkan proyek ini? Siapa yang akan paling diuntungkan? Dan siapa yang akan paling banyak menanggung risikonya? Dalam sejarah pembangunan infrastruktur lintas negara, hampir selalu ada satu pola yang berulang. Pihak yang paling agresif mendorong proyek biasanya adalah pihak yang memiliki kepentingan terbesar, bukan selalu pihak yang paling membutuhkan secara objektif, tetapi pihak yang paling berharap mendapatkan keuntungan strategis. Jika pola ini digunakan untuk membaca wacana Trans Borneo, maka gambarnya mulai terlihat lebih jelas. Pemerintah Indonesia tidak tampak tergesa-gesa, tidak ada euforia, tidak ada target ambisius, tidak ada janji-janji besar yang diumbar ke publik. Sikap yang terlihat justru datar, hati-hati, dan penuh perhitungan. Indonesia menyatakan terbuka terhadap ide kerjasama, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar proyek ini secara aktif. Sebaliknya, justru Malaysia dan Brunei yang terlihat lebih vokal, lebih aktif, dan lebih konsisten melempar wacana ini ke ruang publik. Proposal dibicarakan, konsep dipromosikan, dan narasi integrasi terus diulang. Ketimpangan dorongan ini menimbulkan tanda tanya. Jika proyek ini benar-benar merupakan kebutuhan bersama yang seimbang, seharusnya antusiasme muncul dari semua pihak dengan kadar yang relatif sama. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari posisi strategis ibu kota Nusantara. IKN bukan sekadar pusat administrasi negara. Ia adalah simbol pergeseran arah pembangunan nasional. Ia adalah representasi dari upaya Indonesia memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari Jawa ke Kalimantan. Dalam konteks kawasan, IKN adalah magnet baru, dan setiap magnet akan menarik objek di sekitarnya. Bagi wilayah-wilayah di Malaysia Timur dan Brunei, kehadiran IKN membuka peluang besar. Pusat pertumbuhan baru ini berpotensi menciptakan arus perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia yang sangat besar. Menghubungkan diri secara langsung ke pusat pertumbuhan tersebut tentu menjadi strategi yang menggiurkan. Daripada membangun pusat ekonomi baru sendiri dengan biaya besar dan waktu panjang, jauh lebih efisien jika bisa mengaitkan diri langsung dengan pusat yang sedang dibangun oleh Indonesia. Dari sudut pandang bisnis dan perdagangan, logika ini masuk akal. Namun dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia, logika tersebut harus dibaca dengan lebih kritis. Karena dalam proyek ini, Indonesia bukan hanya mitra. Indonesia adalah wilayah utama lintasan. Rel terpanjang akan berada di dalam negeri, beban konstruksi terbesar akan ditanggung di wilayah Indonesia, risiko lingkungan, pembebasan lahan, konflik sosial, dan biaya perawatan jangka panjang juga paling besar berada di pihak Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang sebenarnya didapat Indonesia dari proyek ini, selain menjadi jalur lintasan? Apakah manfaat ekonominya benar-benar sebanding dengan beban yang harus ditanggung? Apakah nilai tambah yang dihasilkan akan dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal, atau justru lebih banyak mengalir ke pihak tertentu? Dalam banyak proyek infrastruktur besar, seringkali manfaat langsung justru tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan masyarakat di sekitar jalur pembangunan. Lahan hilang, lingkungan berubah, mata pencaharian terganggu, sementara keuntungan utama dinikmati oleh investor dan pelaku bisnis besar. Resiko seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain aspek ekonomi, proyek ini juga menghadapi tantangan teknis yang sangat kompleks. Dunia perkereta-apian bukanlah dunia yang bisa disatukan hanya dengan niat baik. Setiap negara memiliki standar sendiri. Lebar rel, sistem persinyalan, teknologi kelistrikan, prosedur keselamatan, hingga model pengelolaan berbeda-beda. Menyatukan sistem dari 3 negara bukan pekerjaan sederhana. Ia membutuhkan investasi tambahan yang sangat besar.
Dalam kondisi seperti ini, hampir pasti pihak yang paling banyak menyesuaikan adalah Indonesia. Jalurnya paling panjang, wilayahnya paling luas, medannya paling sulit. Artinya, biaya adaptasi teknis akan paling banyak ditanggung oleh Indonesia. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar, tetapi soal realitas geografis dan struktural. Kalimantan bukan Jawa. Wilayah ini dipenuhi hutan lebat, rawa, sungai besar, serta kontur tanah yang menantang. Membangun rel di wilayah seperti ini jauh lebih mahal dibandingkan di dataran padat penduduk. Setiap kilometer rel membutuhkan perencanaan ekstra, teknologi khusus, dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Dalam jangka panjang, rel ini akan terus menuntut anggaran, bahkan ketika jumlah penumpang tidak sesuai harapan. Berbeda dengan pesawat atau kapal yang bisa mengurangi rute jika tidak menguntungkan, rel kereta tidak bisa dipindahkan. Setelah dibangun, ia akan terus ada. Ia akan terus membutuhkan perawatan. Ia akan terus menyerap dana publik. Inilah yang membuat proyek semacam ini sangat beresiko jika tidak didukung oleh perhitungan permintaan yang benar-benar matang. Pertanyaan tentang volume penumpang dan barang menjadi sangat krusial. Apakah mobilitas lintas negara menuju IKN akan cukup besar untuk menopang operasional kereta cepat? Apakah arus logistik dari Malaysia dan Brunei ke Kalimantan Timur benar-benar sebesar yang dibayangkan? Apakah masyarakat akan memilih kereta ini dibandingkan jalur udara yang lebih cepat dan fleksibel? Tanpa jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan-pertanyaan ini, proyek ini berpotensi menjadi beban jangka panjang. Indonesia memiliki pengalaman pahit dengan proyek-proyek besar yang tidak sepenuhnya matang. Proyek mangkrak, proyek setengah jadi, dan proyek yang terus disubsidi sudah cukup banyak menjadi pelajaran. Selain itu, ada pula persoalan birokrasi perbatasan yang tidak sederhana. Kereta lintas negara berarti lintas imigrasi, bea cukai, karantina, dan pengawasan keamanan. Setiap stasiun lintas batas harus menjadi pusat layanan terpadu yang kompleks. Pengalaman di bandara saja menunjukkan betapa rumitnya pengelolaan lintas negara. Menerapkannya di stasiun-stasiun di tengah Kalimantan tentu menghadirkan tantangan yang lebih besar. Aspek keamanan juga tidak bisa dipandang remeh. Jalur darat lintas negara selalu memiliki potensi penyelundupan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran hukum lainnya. Semakin panjang wilayah yang harus diawasi, semakin besar pula biaya pengamanan. Dalam proyek ini, wilayah terpanjang yang harus dijaga adalah wilayah Indonesia. Artinya, beban keamanan juga lebih besar berada di pihak Indonesia. Di titik inilah dimensi geopolitik mulai terasa. Infrastruktur bukan hanya soal transportasi. Infrastruktur adalah soal pengaruh. Jalur rel adalah jalur pergerakan manusia, barang, modal, dan ide. Sekali dibangun, ia akan membentuk pola interaksi baru yang sulit diubah. Membuka akses darat langsung menuju pusat pemerintahan baru berarti membuka ruang pengaruh jangka panjang. Dampak dari keputusan ini tidak hanya terasa 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi bisa mempengaruhi posisi strategis negara selama puluhan tahun. Karena itu, pertanyaan tentang kontrol wilayah, kedaulatan, dan posisi tawar tidak bisa disingkirkan demi slogan integrasi. Dalam konteks domestik, kontrasnya semakin jelas. Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus membangun infrastruktur dasar yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat. Jalan, pelabuhan, bandara, perumahan, sistem pemerintahan, dan fasilitas publik di IKN sendiri masih membutuhkan perhatian besar. Banyak wilayah di dalam negeri yang masih membutuhkan konektivitas dasar. Dalam situasi seperti ini, melompat ke proyek lintas negara yang mahal dan kompleks bisa dianggap sebagai langkah yang terlalu jauh. Prioritas pembangunan seharusnya tetap berpijak pada kebutuhan internal terlebih dahulu. Namun ada satu dimensi lain yang sering diabaikan, yaitu dimensi emosional publik. Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang tidak selalu harmonis. Ada memori kolektif tentang konflik, gesekan budaya, dan rivalitas di ruang publik. Memori ini hidup di benak masyarakat, meskipun tidak selalu disadari. Ketika wacana menghubungkan IKN langsung dengan negara tetangga muncul, sebagian publik merespons dengan rasa curiga. IKN adalah simbol kedaulatan. Ia adalah simbol arah masa depan bangsa. Ketika simbol ini hendak dihubungkan secara fisik tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat, rasa was-was itu muncul secara alami. Pertanyaan seperti, kenapa sekarang?
Kenapa harus mereka, dan untuk siapa proyek ini menjadi wajar? Kepercayaan publik terhadap proyek besar lintas negara juga tidak berada pada titik terbaik. Terlalu banyak contoh di mana rakyat merasa hanya menjadi penonton, sementara keuntungan utama mengalir ke segelintir pihak. Integrasi fisik tidak selalu berarti integrasi emosional. Dua negara bisa terhubung oleh rel, tetapi tetap terpisah secara psikologis. Tanpa legitimasi publik yang kuat, proyek sebesar apapun akan menghadapi resistensi sosial. Dalam konteks inilah, sikap pemerintah Indonesia sejauh ini patut dicatat. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada target waktu, tidak ada komitmen terburu-buru. Pernyataan resmi selalu bernada terbuka, tetapi penuh kehati-hatian. Belum ada studi kelayakan final, belum ada kesepakatan konkret. Dalam bahasa diplomasi, ini adalah bentuk kekuatan. Indonesia mendengar tetapi tidak tergesa. Indonesia membuka ruang dialog tetapi tetap memegang kendali. Dalam banyak kasus, sikap paling kuat bukanlah teriakan, melainkan diam sambil menghitung. Fakta penting yang sering dilupakan adalah bahwa IKN tidak bergantung pada proyek ini untuk berhasil. Tanpa kereta lintas negara pun pembangunan tetap berjalan. Investasi tetap masuk, perhatian global tetap ada. Indonesia tidak berada dalam posisi membutuhkan proyek ini untuk membuktikan apapun. Kerjasama regional tentu bukan hal yang tabu, namun kerjasama yang sehat harus terjadi pada waktu yang tepat dengan manfaat yang seimbang, resiko yang terkendali, dan dukungan publik yang kuat. Dalam kondisi saat ini, proyek kereta lintas negara menuju IKN belum memenuhi semua parameter tersebut. Menunda bukan berarti menolak selamanya, menahan diri bukan berarti anti tetangga. Justru itu bisa menjadi tanda kedewasaan kebijakan. Negara besar bukanlah negara yang selalu cepat mengatakan ya, tetapi negara yang tahu kapan harus mengatakan belum. Indonesia tidak membutuhkan proyek raksasa untuk membuktikan kedaulatannya. Yang dibutuhkan adalah kejernihan berpikir, ketegasan menjaga kepentingan nasional, dan keberanian untuk tidak terbuai oleh narasi manis. Di tengah tekanan dan godaan kerjasama regional, ketenangan justru menjadi aset terbesar. Dan sejauh ini, ketenangan itulah yang menunjukkan satu hal penting. Posisi tawar Indonesia masih kuat. Masa depan IKN masih berada di tangan bangsa sendiri. Dan keputusan besar tentang arah konektivitas kawasan harus dibuat bukan berdasarkan euforia, tetapi berdasarkan kepentingan jangka panjang rakyat dan negara.